Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 135. Ona, anggun dikit dong, bikin malu aja, tegur Bu Marina sambil menyenggol lengan putri bungsunya itu. Umi, menantu Umi yang cantik ini nggak bikin malu kan? Fiona malah bertanya balik pada Alika. Enggak bikin malu tapi malu-maluin, balas Alika kompak dengan sang besan. Ih sayang, masa aku dipojokin sih? Belain aku dong. Fiona kini beralih mencari pembelaan dari Akil sambil menggoyangkan tangan lelaki itu. Seharusnya Fiona bisa mengerti. Akil masih sibuk membuat tenang debar jantungnya yang menggila setelah tadi Fiona meraih tangannya. Untuk pertama kalinya Akil bersentuhan dengan seorang wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Apalagi ditambah Fiona memanggilnya sayang. Itu sama saja membuat Akil lama-lama jantungnya tidak normal. Biasanya pengantin wanita akan malu-malu untuk memanggil suaminya dengan mesra, tapi Fiona malah mendahului. Udah, ayo keluar. Tamu udah pada nunggu mau nyambut pasangan baru ini. Alika mengerti putranya itu masih menyesuaikan diri. Terlihat jelas Akil masih sangat kaku dan juga malu-malu. Bahkan dari tadi Akil lebih banyak menunduk dan tidak bicara sama sekali. Memang lelaki kalau tidak pernah berdekatan dengan wanita itu beda. Padahal sudah menjadi istrinya sendiri, tapi tetap saja masih malu-malu. Acara memang diadakan hanya dengan mengundang keluarga besar dan juga teman dekat kedua mempelai. Sesuai keinginan mereka yang tidak ingin terlalu banyak mengundang orang. Tapi 1 minggu setelah ini akan mengadakan acara bersama dengan anak-anak yatim dan juga dari panti asuhan. Bahagia yang mereka rasakan tidak ditelan sendiri, melainkan dibagi-bagi bersama orang-orang yang lainnya. Jelas sekali terpancar rona kebahagiaan di wajah kedua mempelai dan juga keluarga mereka. Fiona sangat bersyukur karena Aira tidak membuat onar. Aira bahkan datang ke acara itu bersama dengan keluarganya. Ia hanya bisa memperhatikan Akil dari jauh, yang kini sudah resmi menyandang status sebagai suami orang. Kamu ganteng banget sih. Fiona terus mencuri-curi pandang ke arah Akil. Banyak orang loh di sini, balas Akil. Kenapa? Kalau banyak orang, emangnya kenapa? Biarin aja, biar mereka tahu kalau betapa bangganya aku bersuamikan kamu. Senyum itu sama sekali tidak lepas dari bibir Fiona. Akil sebenarnya masih malu-malu jika menanggapi, apalagi di sini banyak orang. Kongrat bro. Lukas datang bersama istri dan anaknya. Salah satu orang yang memiliki peran penting dalam kemajuan Akil. Makasih Om. Om cuma nunggu kabar ada Akil Junior, goda Lukas. Akil hanya terkekeh malu. Lukas tidak bisa lama-lama karena tamu yang lain juga menunggu untuk mengucapkan selamat pada kedua mempelai yang sedang berbahagia. Setelah acara selesai, keduanya langsung diantarkan ke hotel yang sudah disiapkan. Tidak langsung pergi bulan madu karena memang Akil dan Fiona sendiri merencanakan itu 2 minggu dari hari ini. Mereka juga belum tahu tempat yang mau didatangi. Kamu mau mandi duluan? Tanya Akil pada Fiona. Kenapa nggak barengan aja? Akil tertegun mendengar itu. Ia bahkan menelan ludahnya dengan susah payah. Jangan terlalu agresif, nanti yang ada
Akil takut gimana? Mengingat apa yang dikatakan ibu mertua membuat Fiona tersadar. Ia harus sabar melakukannya dengan perlahan. Padahal Alika saat itu hanya bercanda, tapi sepertinya dianggap serius oleh Fiona. Aku mandi duluan aja, Fiona bergegas masuk ke kamar mandi. Ia sudah lebih dulu mengganti pakaiannya saat di gedung tadi. Akil bernapas lega. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukannya, karena sepertinya di sini hanya dirinya sendiri yang merasa kaku. Akil sudah diberikan dan diminta untuk membaca buku panduan untuk pengantin baru yang diberikan oleh ayahnya. Akil sudah membacanya, namun tetap saja ia belum ada gambaran bagaimana harus memulainya. Kayaknya enggak hari ini deh. Fiona juga pasti capek, gumam Akil. Biasanya jika para lelaki paling bersemangat saat malam pertama, namun Akil malah ingin menundanya karena tidak tahu dari mana harus memulai. Benar-benar polos anak ini. Tidak salah memang mereka berjodoh karena Fiona yang agresif cocok dengan Akil yang malu-malu. Mungkin saat ini saja ia merasa malu-malu, entah jika nanti mereka sudah lama berumah tangga. Memang biasanya seperti itu, contohnya saja dulu Hana dan Matiin. Keduanya sama-sama malu-malu kucing, tapi setelahnya selalu saling menempel. Sebelum ke hotel, Akil sudah lebih dulu sholat di masjid, jadi bayangannya saat sampai ia akan langsung istirahat. Itu bayangannya. Sepertinya ia tidak ingat jika statusnya sekarang bukan bujang lagi. Ternyata emang benar semua. Cewek kalau mandi itu pasti lama. Akil bangkit dari duduknya dan beralih menuju balkon untuk melihat pemandangan kota di malam hari. Setelah ini mereka akan menempati rumah kecil yang dibeli dari uang Akil sendiri. Fiona jelas tidak keberatan rumah seperti apapun, yang terpenting bisa bersama Akil. Rumah minimalis yang hanya memiliki 2 kamar itu dibuat dengan hasil keringan Akil. Lukisan karyanya sering dipamerkan dan juga banyak dilirik orang. Ada enak dan tidak enaknya juga menjadi seorang pelukis. Namun bagaimanapun itu Akil mensyukuri apa yang menjadi profesinya. Sayang, entah sibuk menikmati pemandangan atau memang tidak sadar jika dirinya dipanggil oleh Fiona dari dalam. Mungkin Akil belum terbiasa dengan panggilan sayang itu. Mas Akil. Baru saat namanya dipanggil, Akil tersentak. Ia langsung menoleh dan matanya membulat sempurna. Melihat Fiona berdiri di ambang jendela balkon, hanya mengenakan handuk yang melilit tubuhnya. Refleks, Akil langsung mendorong Fiona masuk ke dalam. Meski ini sudah malam, tapi tetap saja ada kemungkinan yang melihat Fiona seperti ini. Sabar dong, buru-buru banget sih. Fiona terkekeh dengan tingkah Akil. Ia berpikir jika Akil ingin langsung memulainya, padahal tidak seperti itu. Akil bahkan langsung memalingkan wajahnya dan berbalik badan untuk menutup jendela balkon. Senyum Fiona semakin lebar karena pikirannya sudah mengarah ke sana. Pemikirannya dan Akil jelas berbeda. Aku mandi dulu. Tanpa menatap Fiona, Akil berlalu ke kamar mandi. Gemesin banget sih. Bikin gue pengen nyosor duluan. Fiona greget dengan suaminya itu. Sambil menunggu Akil keluar, Fiona langsung berdandan secantik mungkin, menyemprotkan parfum dan juga tidak lupa memperhatikan kembali pantulan dirinya di cermin. Lu harus tampil secantik, seseksi mungkin di depan ayang gue. Jangan sampai malam pertama gue ditunda. Tapi dia mau gak ya? Fiona terlihat berpikir sambil menatap pantulan di cermin. Tapi masa iya gue ditolak di malam pertama? Kan gak lucu. Fiona menghela napas panjang, lalu naik ke atas ranjang. Tidak ada kelopak bunga mawar
yang bertebaran di atas ranjang, karena memang Fiona tidak suka itu. Setengah jam Fiona menunggu, namun Akil belum juga keluar dari kamar mandi, membuatnya khawatir, takut terjadi sesuatu pada Akil di dalam. "Mas, kamu nggak apa-apa?" "Iya, nggak apa-apa kok." "Kenapa lama di dalam sih? Kamu sakit perut?" "Enggak." Dahi Fiona berkerut, bertanya-tanya apa yang membuat suaminya begitu lama di kamar mandi. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarnya. Mohon maaf ya, terbata-bata atau salah pengucapan. Mimin lagi nyambil-nyambil nih dubbing. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.